Selamat sore pemirsa sekalian di mana saja berada. Sore ini di teras Guru Kampung sudah hadir adik Eva Larantukan. Ya, sudah lama sekali tidak hadir di sini ya, Eva. Iya, Pak. Nah, kesempatan sore ini menjadi ruang berbagi, ruang inspirasi untuk anak-anak Florestimus seusianya Eva, juga mungkin adik-adik generasi di bawah, atau juga mungkin kakak-kakak yang bisa terinspirasi dari apa yang Eva bagikan. Baik Eva, selama ini liburan di rumah buat apa saja? Selama liburan di rumah, saya lebih sering mengerjakan tugas. Sebelum pandemi COVID-19 juga, Mama dan Bapak sudah mendaftarkan saya ke aplikasi Ruang Guru. Sehingga setiap pagi 1 jam saya belajar dan setiap sore saya bersama adik 1 jam belajar. Saya juga diberikan privat bahasa Inggris dari ibu yang kebetulan ibu bahasa Inggris saya di SD. Pengerjaan tugasnya, pengirimannya bagaimana selama ini di saat pandemi ini? Tugas 1 dikirim sebelum liburan. Untuk tugas 2 dan 3 dikirim via Facebook dan WA. Baik pemirsa sekalian, jadi kesempatan sore ini sebentar nanti Eva akan membacakan puisi. Coba bisa bocoran sedikit judulnya? Judulnya Tepat di Depan Pintu Tuhan. Wah, tepat di depan pintu Tuhan. Jadi ada Eva ini sore kemarin itu di sesi Guru Kampung itu kita mengundang ada beberapa teman, sahabat untuk memberikan kritik. Dan hari ini saya sebagai penanggung jawab ya akun Guru Kampung Channel memenuhi satu kritik. Memenuhi satu kritik bahwa selama ini video-video yang ditampilkan itu Pak Maksi di luar layar saja, hanya dengar suaranya saja, itu tidak etis. Dan hari ini saya bersyukur ada Eva memenuhi undangan kami dan saya bisa muncul untuk pertama kalinya di video kali ini. Baik ada Eva, kita boleh ngobrol sedikit dulu. Ada Eva mulai mengenal dunia menulis, lalu mulai mengenal bagaimana bisa membaca puisi, bagaimana bisa berekspresi di hadapan banyak orang. Itu kira-kira ceritanya bagaimana? Mungkin bisa disampaikan sebagai inspirasi untuk teman-teman lain. Dulu waktu saya kelas 1 saya belajar menulis. Sejak tahu menulis, saya lebih sering menulis puisi. Kalau untuk berpuisinya, saya sejak tahu membaca, saya sering berdiri di depan kaca, di depan cermin, membaca Alkitab seolah-olah membaca puisi. Itu usia kelas berapa SD? Atau belum sekolah? Sudah sekolah ya? Sudah. Jadi Mau berlatihnya naik di kelas depan cermin? Ya, di depan cermin. Oh iya ya. Dari situ bisa dilanjutkan ceritanya. Mama sering marah, kan katanya Marah ya? baca Alkitab tidak boleh begitu. Oh, memangnya Eva baca bagaimana di depan cermin itu? Baca seolah-olah membaca puisi. Nah, coba masih diingat, mungkin ada yang masih teringat bisa dicontohkan begitu? Sudah lama. Oh, sudah lama ya. Tapi membaca Alkitab yang intonasinya seperti orang membaca puisi. Iya. Oh iya, oke, bisa dilanjutkan. Setelah itu saya lebih sering menulis karena lebih sering ikut pelajaran SBK karena di situ dibebaskan menulis puisi. Kebetulan saya mendapatkan teman-teman yang juga sangat mensupport saya, sering membantu saya menulis. Kadang kita berpuisi bersama-sama. Ada Eva masih ingat waktu menulis puisi itu tema atau pilihan-pilihan tulisan itu nuansanya apa? Apakah pendidikan atau apa begitu? Dulu puisi pertama berjudul Lampu. Lampu ya. Itu inspirasinya bagaimana? Waktu itu cuma ingat pas lampu mati itu gelap sekali. Jadi waktu lampu menyala tuh
kayak sesuatu yang istimewa, kayak menerangi sekali, bisa membantu proses belajar mengajar. Jadi waktu Eva menulis, apakah diketahui juga oleh mama bahwa Eva mulai punya hobi menulis atau bagaimana? Diketahui itu waktu kelas 2. Terus 2 SD. Mama mengatakan apa setelah melihat Eva bisa punya kemampuan menulis? Mama bantu perbaiki kata-kata yang Berarti salah. mama juga bisa ya menulis puisi? Iya. Oh iya, berarti ada gen dari mama yang ke Eva ada ya? Ya. Bapak juga pasti ada toh? Oke, berarti Eva sering juga menulis lampu, apalagi yang bisa menjadi objek yang kemudian mendorong Eva mulai belajar menulis puisi itu? Tentang keluarga, Keluarga. tentang teman-teman, tentang ibu, tentang guru, tentang sekolah, tentang sesuatu yang saya rasa berarti buat kehidupan. Wah, keren ini anak SMP kelas 1 ya? Sudah punya kata-kata bijak, ini luar biasa. Di SD pernahkah mengikuti lomba menulis atau membaca puisi atau lomba-lomba lain yang misalnya mengantar Eva ke tingkat kabupaten, tingkat provinsi atau tingkat nasional begitu? Coba bisa di-sharingkan. Pertama lomba berpidato, Pidato. Kelas berapa itu? naik kelas 5 2017. 17. Juara? Juara 1 kabupaten, juara 2 provinsi, tembus di Bali tapi tidak juara, tapi tetap Bali bersyukur. itu tingkat nasional. Tingkat nasional. Oh, berarti naik pesawat pertama kali saat itu? Dari kecil. Oh, dari kecil. Wah, luar biasa. Jadi, tapi ke Bali itu untuk pertama kali karena berpidato itu? Iya. Oh, waktu itu Eva mereka pidato tentang apa temanya? Tentang NKRI, tentang Pancasila. Tentang NKRI ya. Oh, iya. Berarti selain puisi Eva juga bisa berpidato ya? Iya. Wah, ini talenta yang luar biasa ya. Eva saat ini di SMP mana? SMPS Katolik Ratu Damai Balun. SMPS Katolik Balun ya. Waktu kenal Agupena Flores Timur itu Eva kelas berapa ya? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Jadi Eva waktu itu kan juara 1 menulis puisi, ya? Iya. Juga juara 1 membaca puisi untuk tingkat SD Flores Timur waktu itu ya. Oh, luar biasa. Jadi ini memang bakat yang tidak semua miliki. Nah, anak-anak seusianya Eva ini kan banyak suka dengan permainan-permainan yang pada umumnya mereka tidak kemudian mengembangkan bakat potensi yang dimiliki. Dukungan bapak mama bagaimana di rumah misalnya melihat Eva punya hobi seperti ini? Contoh dukungan sederhananya, kalau ada lomba pasti selalu didaftarkan, diajarkan. Kalau ada yang salah selalu diperbaiki. Oh, luar biasa. Eva senang tidak dengan dukungan yang baik dari orang tua itu? Senang sekali. Senang sekali ya. Oke, baik Eva. Jadi Eva menjadi satu generasi muda Flores Timur yang ke depan bakalan menjadi pemimpin, manakala tetap konsisten, tetap setia untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki saat ini. Nah, karena Eva dari SD sudah membaca puisi, sudah juara, pidato dan sebagainya, maka dalam video ini juga Pak Maksi meminta untuk Eva bisa membawakan satu puisi dipersembahkan untuk siapa saja yang nanti akan menonton video itu. Saya berikan kesempatan, bisa nyamannya bagaimana, bisa pakai duduk atau berdiri. Berdiri dengan mic ya. Saya mohon geser sebentar ya. Silakan Eva. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Puisi ini lahir pada tanggal 13 Juni 2020. Kebetulan juga untuk mengikuti lomba puisi NTT tingkat pelajar. Puisi ini bertemakan COVID-19. Tepat di depan pintu Tuhan. Buah karya Evania Larantukan. Tiba-tiba
Ada tetesan tangis dari langit yang sebelumnya tak mendung, yang biru cerah, kadang merah merona mempesona. Semula belahan di ujung sana menangis sendiri, meratap, bingung, gelap. Satu persatu jiwa yang belum siap jatuh, 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 lagi, lagi, dan kembali jatuh. Digilas mahkota jahat tak kasat mata. Perlahan mahkota yang sama bergeser. Dia menggeser tanpa ada yang tahu. Pelan, pelan dalam diam, berjalan setengah melompat di tengah kerumunan. Dia sampai juga di tanah tempat kita berdiri. Kita masih berdiri, menatap langit yang kini gelap menyeluruh, gelap pekat dalam teriakan, mengutuk entah siapa. Kita berdiri, kuat mengetuk tepat di depan pintu Tuhan. Tidak ada jawaban. Rasanya Tuhan menjauh. Raib bersama hilangnya dentangan lonceng gereja. Tapi kita tetap di sini, tepat di depan pintu Tuhan. Setengah lunglai mengetuk lagi dan lagi. Kita tidak lagi hebat, menjunjung mahkota emas, namun dikalahkan mahkota kecil tak terlihat, yang menari, menari, mengejek, menyombong, dan tertawa menang. Riuh, banyak, terus dan terus bertambah. Kita masih di sini, tepat di depan pintu Tuhan. Terlalu lunglai kita memilih bertelut, sambil tetap mengetuk. Hari-hari ini bahkan tidak ada lagi daya untuk bertelut. Kita rebah, tapi kita tetap mengetuk tepat di depan pintu Tuhan. Rebah dan merengek, Tuhan, ambil ke dalam tanganmu mahkota jahat yang dinamai Corona. Kami kalah, tapi Engkau tidak, Tuhan. Kali ini dengarkan kami, Tuhan. Sebab walau tepat di depan pintu-Mu, kami hampir tidak kuat lagi mengetuk pintu Tuhan. Waibalun 13 Juni 2020. Wah, keren. Wah, luar biasa. Eva, apa yang bisa pesankan kepada teman-teman tentang puisi? Singkat saja. Kita tetap berprestasi dari rumah, lawan corona dengan stay at home. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Eva sudah hadir di sini, sudah sangat menginspirasi.
dan terus melahirkan karya walaupun dalam keterbatasan kita tidak bisa ke sekolah, kita tidak bisa kemana-mana, tetapi bisa terus berkarya dan menginspirasi. Terakhir saya berikan kesempatan kepada Eva untuk memberikan pesan kepada teman-teman, kepada generasi muda Flores Timur untuk berkarya. Kita harus tetap berkarya. Jangan dengarkan omongan orang yang tidak baik tentang kita, tentang karya kita, ataupun dalam bentuk ejekan. Anggap saja semua itu motivasi bagi kita. Wah, luar biasa. Jadi terima kasih banyak yang bisa ditangkap di akhir perbincangan kita ini, bahwa apapun kritikan atau apapun keterbatasan kita tetap berkarya, jadikan semua itu sebagai motivasi, dan dari karya kita itu bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih sudah hadir di sini, dan terima kasih untuk dukungan Bapak Mama, semua adik, semua hadir sama-sama dan kita hari ini. Mudah-mudahan kita terus bersama dalam pengembangan karya-karya yang kreatif ke depannya. Salam Guru Kampung Channel. Oke. Terima kasih banyak ya. Tidak ada kendala toh? Sudah? Oh, mantap. Begini saja ya.